Alright, welcome back guys di series Sunme FC, di mana kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama tim ini. Kita langsung masuk ke dalam gamenya. Ini dia, kita akan bertamu atau melawan York City dalam 2 hari. Tepatnya pada tanggal 10 November 2026. Dan di episode sebelumnya maksud saya, kita telah menangkan pertandingan Emirates FA Cup di first round kita. Dan kita dapat melaju ke second round di mana kita akan melawan Bishop Stortford pada tanggal 28 November 2026. Oke, itu saja sekedar pengingat di episode berikutnya. Sebelumnya maksud saya. Kenapa kebalik mulus? Udahlah. Ini dia Witan Sulaiman, terpilih dalam Team of the Week untuk Enterprise National League atas performa apiknya di minggu kali ini. Kita masukkan para pemain yang memiliki fitness penuh atau setidaknya tinggi. Kemudian kita ganti Ron Knight dan Ferdinand Simon dengan Stefan Yil dan Loughlin. Itu dia. Kemudian Anis Citawano, Orson Hall, dan Witan Sulaiman sepertinya perlu pergantian pemain. Oke, begini saja. Sepertinya cukup. Jadi kita akan membawa pemain-pemain ini untuk melawan York City. Ini dia York City dengan formasi 5-3-2. Dan kita MFC dengan formasi 4-2-3-1. Ahmad Saifullah masih berada di ujung tombak kita, masih menjadi ujung tombak kita untuk pertandingan kali ini. Maurice Mohinoke dan Rolf Nobel menjadi spotlight untuk pertandingan kali ini, diekspektasikan untuk bermain dan menjadi pemain penting untuk di pertandingan kali ini melawan York City. Kita langsung masuk dalam kick off pertandingan antara York City melawan MFC. Ini dia telah dimulai. Igor Sanders throw in saja. Asnai mengkolam. Loughlin kepada Guyan Lukomansai ke depan saja. Maurice Mohinoke, Rolf Nobel, Rifki Mikkelsen, Julian Brannagan, namun goal kick saja untuk York City. Serangan lagi Igor Sanders, Asnai Mangkualam, Alexander Pirlo, sayang sekali terlalu jauh tadi dari gawang lawan. Maurice Mohinoke, Julian Brannagan, throw in saja. Rifki Mikkelsen, Julian Brannagan, sayang sekali offside sepertinya. Maurice Mohinoke, Ahmad Saifullah diganggu sepertinya. Dan free kick untuk MFC menghasilkan corner kick pertama di pertandingan kali ini. Rifki Mikkelsen, corner kick lagi diambil oleh Julian Brannagan. Sisi kanan dari MFC diserang. Corner kick masih aman. Lagi-lagi penyerangan dari sisi kanan. Loughlin ke depan. Maurice Mohinoke ke tengah. Maurice Mohinoke, goal kick saja, terlalu jauh tadi dari mistar gawang. Dari gawang maksud saya. Dan corner kick untuk York City di menit 31 kali ini. Corner kick lagi di sisi kiri kita. Masih aman saja Gianluca Matsai. Ya, masih aman gawang dari Unma FC. Pada Igor Sanders. Sayang sekali goal kick saja untuk York City. Rolf Nobel, Maurice Mohinoke, Rifki Mikkelsen, Maurice Mohinoke ke tengah.
Sayang sekali dapat diganggu oleh pemain lawan tadi. Tengah, oke, masih aman. Rifki Michelson mengganggu dan free kick untuk York City 44 menit. Arsenal memang kolam. Tengah, sayang sekali 3 menit injury time untuk babak pertama kali ini. Arsenal memang kolam ke depan, terlalu jauh dan goal kick saja untuk York City. Oke, masih aman saja. Kita berikan semangat kepada Rob Noble. Kemudian kita berikan apresiasi kepada Rifki Michelson. Jadi ya, kita langsung lanjutkan saja menuju babak kedua pertandingan antara York City melawan MFC. Stefan Yell dominated in the air, menangkan 5 heading. Igor Sanders, corner kick untuk MFC. Rolf Nobel ke tengah. Igor Sanders kemudian beranakan Ahmad Saifullah pada Maurice Muinoke. Rifki Michelson ke depan. Maurice Muinoke, Ahmad Saifullah. Sayang sekali, terlalu banyak main lawan di sana yang dapat mengganggu tadi. Arsenal memang kolam. Masih aman saja Gian Kamatsai. Aman gawang dari UNMFC untuk sementara. Gian Kamatsai ke depan. Alexander Pirlo, sayang sekali terlalu lurus pada kiper sehingga dapat dihalau saja dengan mudah. Throw in untuk UNMFC. Itu dia. Masih aman saja, sepertinya kita perlu melakukan pergantian pemain. Ini dia, Taj Mahal akan masuk menggantikan Rifki Michelson dan Eizer Tanjung juga masuk menggantikan Arsenal yang mengkualam. Kemudian kita ganti Saka Tagintoki menggantikan Rolf Nobel. Maurice Muinoke akan masuk atau akan digantikan oleh Damian Spencer, dan Rifki Adriano akan masuk menggantikan Alexander Pirlo. Itu dia pergantian pemain. 5 pergantian pemain untuk MFC di menit 69. Semoga ada perubahan di sisa menit pertandingan kali ini. Taj Mahal, Damian Spencer, pelanggaran di sana. Richard Ellie. 12 menit terakhir. Corner kick untuk York City. Sayang sekali gol pertama di pertandingan kali ini adalah untuk York City. Sangat disayangkan Taj Mahal tidak berhasil mengamankan bola atau membuang bola dengan aman. Gravata mendapatkan kartu kuning. Taj Mahal ke depan, Damian Spencer, dan itu dia Taj Mahal menggantikan kesalahannya dan memberikan assist untuk Damian Spencer, menyamakan kedudukan pertandingan kali ini. Dan 4 menit additional time untuk babak kedua kali ini. Taj Mahal, Damian Spencer, Saka Tagintoki, namun pelanggaran di sana sepertinya. Terlalu kosong tengah. Dan gol kedua untuk York City di menit 90 plus 1. Apa yang terjadi, terlalu depan sepertinya pertahanan dari UNMFC, dan sepertinya akan berakhir di situ saja. York City mendapatkan 3 poin dari pertandingan kali ini. Sangat disayangkan memang untuk kita sendiri. Namun UNMFC hanya berhasil menciptakan 1 gol saja yang dicetak oleh Damian Spencer. Dan kabar baiknya, Damian Spencer develop menjadi pemain yang lebih baik lagi. Sepertinya sudah saatnya untuk memainkan kiper lain yang dimiliki oleh UNMFC seperti Matskari Japawira atau Jamie Whittaker, karena Gian Kamatsai sepertinya tidak
berada di performa terbaiknya. Kemudian ada Eizer Tanjung, Rifki Adriano, dan Sakata Gintoki yang mendapatkan rating 5. I don't know. Kemudian Ajmal rating 6, Rifki Adriano yang cukup mengejutkan karena mendapatkan rating yang cukup rendah. Dan sepertinya begitu saja untuk post match dari pertandingan antara York City melawan Unma FC. Sangat disayangkan memang. Sepertinya para pemain tidak berada di performa terbaik mereka. Jadi ya sudah, kita berikan mereka waktu untuk berbenah dan menjadi pemain yang lebih baik lagi. Ini dia ada kabar dari Mats Karija Prawira yang memenangkan pertandingan timnas antara Netherlands U21 dan Poland U21. Itu dia kabar yang cukup baik untuk pemain kita, Mats Karija Prawira. Untuk match selanjutnya kita akan melawan Boston. Namun sayang sekali untuk Igor Sanders, dia mengalami minor injury pada saat training, sehingga perlu memerlukan penanganan yang lebih intensif lagi sepertinya untuk Igor Sanders, sehingga kita perlu berhati-hati. Samson Lee sepertinya merasa tidak nyaman, jadi kita berikan kesempatan saja untuknya di pertandingan berikutnya. Kemudian ini ada Isuzu FA Trophy untuk third round. Kita langsung masuk dalam drawingnya. Moral para pemain cukup rendah sepertinya setelah mengalami kekalahan beruntun. Sepertinya kita perlu kembali dengan taktik and counter attack. Yep, counter attack. Karena sepertinya para pemain kita tidak nyaman untuk memainkan taktik tiki taka. Belum nyaman maksud saya. Sepertinya memang belum nyaman adalah kata yang cukup tepat untuk menggambarkan para pemain kita. Sehingga kita perlu mengganti approach kita untuk para pemain ini. Dan kita akan kembali. Dan itu dia, Unma FC akan bertemu Forest Green Rovers. Wow. Kita akan bertemu Forest Green Rovers di pertandingan ronde ketiga Isuzu FA Trophy. Itu dia. Kita langsung lanjutkan saja, finish draw saja, itu dia. Exit draw. Dan ya, kita akan melawan Forest Green Rovers di home. Dan pertandingan akan digelar pada 12 Desember 2026. Oke. Kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingan berikutnya melawan Boston United. Dia Igor Sanders kembali. Dan international roundup untuk para pemain kita. Mats Karija Prawira menangkan pertandingan bersama timnasnya, timnas Netherlands U21, memenangkan pertandingan 2-0 melawan Armenia U21. Dapatkan rating 8, baik sekali.
Kita lanjutkan saja. Truro City sepertinya struggling. International Roundup lagi, dimana kali ini untuk pemain dari timnas Indonesia yang melawan Lebanon di pertandingan friendly dan dengan skor akhir 2-2. Rating 8 didapatkan oleh Rifki Mikkelsen dan 1 gol didapatkan oleh Witan Sulaiman yang bermain 63 menit di pertandingan tersebut. Oke. Kabar yang cukup baik. Kita akan mengganti Igor Sanders kembali dengan Orson Hall dan kita akan masukkan Mats Karijapawiro untuk starting sebagai penjaga gawang kita di pertandingan kali ini. Kemudian Samson Lee, kita akan start dia. Oh, salah. Oke. Ini dia. Samson Lee. Kemudian kita ganti Ahmad Saifullah di sini. Ron Knight dan Ferdinand Salman akan masuk lagi. Siapa lagi? Maurice Mohin. Oke, kita akan ganti dengan Damon Spencer. Kita masukkan saja dia. Itu dia. Dan siapa lagi? Terry Goodman mungkin. Kita masukkan saja. Dan yap, itu saja. Nice. Masih aman untuk Samson Lee. Karena kita berikan dia waktu bermain, menit bermain. Kita langsung lanjutkan saja. Ini dia Boston United dengan formasi 4-2-2-2, 4-4-2. Dan Unme FC dengan jersey abu-abu bawakan formasi 4-2-3-1. Oh ya, saya lupa ganti taktik. Ya sudah, match selanjutnya saja. Di battle Damon Spencer. Kita coba saja di pertandingan kali ini. Apabila tidak maksimal, kita balikkan saja ke counter attack lagi. Ini dia kick off pertandingan antara Boston United melawan Unme FC. Pertandingan telah dimulai. Rifki Mikkelsen ke depan. Ron Knight, Arsenal kolam. Goal kick untuk Unme FC. Dia masih aman saja. Goal kick. Arsenal kolam, Orson Hall, Terry Goodman, Damon Spencer, Rifki Mikkelsen ke tengah. Sayang sekali dapat ditangkap dengan mudah. Nggak dengan mudah juga sih, cuma ditangkap lah oleh kiper lawan. Masih aman saja. Goal kick untuk Mats Karijapawiro di sana. Damon Spencer, masih Damon Spencer, dan corner kick untuk Unme FC di menit 12 menit kali ini. Julian Brannigan, Rifki Mikkelsen, Julian Brannigan. Itu dia gol dari Samson Lee. Memang baik sekali dari Samson Lee. Memang harus berganti kalau gitu, ganti-gantian saja untuk Samson Lee dan Ahmad Saifullah. Karena sepertinya kedua pemain memang memiliki potensi yang cukup besar, namun tidak boleh diforsir terlalu tinggi. Tidak boleh diforsir terlalu berat memang untuk kedua pemain tersebut. ...27 menit sudah. Ralph Noble ke depan. Rifki Mikkelsen buang saja bola. Rifki Mikkelsen, Damon Spencer, Ralph Noble. Throw in Rifki Mikkelsen. Julian Brannigan diganggu di sana. Ralph Noble ke tengah.
Corner kick untuk Unmel FC. Rolf Noble sayang sekali terlalu dekat dengan kiper lawan. Julian Brannigan, Samson Lee diganggu di sana. Tidak ada kartu yang diberikan. Damon Spencer ke tengah dan itu dia gol pertama untuk Julian Brannigan di musim kali ini untuk Unmel FC. Kabar yang cukup baik, akhirnya Julian Brannigan kembali mencetakkan gol untuk Unmel FC. Throw in dan corner kick untuk Unmel FC. 2-0 sudah skor sementara. Keunggulan untuk Unmel FC atas Boston United. Free kick sayang sekali. Sloggett dari Boston United memperkecil ketertinggalan mereka. Jadi kita perlu lebih fokus lagi dan 2 menit additional time untuk babak pertama kali ini. Rifki Mikkelsen, Julian Brannigan, dan goal kick saja untuk Boston United. Dan itu dia hasil dari babak pertama pertandingan antara Boston United melawan Unmel FC dengan skor 1-2 untuk keunggulan Unmel FC. Kita langsung saja menuju babak keduanya. Ini dia Samson Lee. Baik sekali, Bung. Goal chip sepertinya dari Samson Lee menggandakan golnya untuk pertandingan kali ini. Brace dari Samson Lee. Apakah bisa hat-trick untuknya? Orson Hall free kick di tepi kotak penalti. Samson Lee dan goal kick saja untuk Boston United. Itu dia Rifki Mikkelsen buang saja bola. Orson Hall diganggu di sana. Rolf Noble oleh Sloggett. Asnawi Mangkualam. Rifki Mikkelsen, Damon Spencer pada Orson Hall dan corner kick untuk Unmel FC di menit 56 kali ini. Rolf Noble ke tengah. Rolf Noble sayang sekali. Ferdinand Simon mengejar bola dan buang saja. Julian Brannigan, Orson Hall. Itu dia Orson Hall lagi-lagi mencetakkan gol untuk Unmel FC. Akhirnya sudah lama tidak melihat Orson Hall di papan skor untuk Unmel FC. Kembali akhirnya menambahkan keunggulan kita jadi 4-1 atas Boston United. Julian Brannigan, Samson Lee diganggu di sana dan sepertinya nanti perlu melakukan pergantian pemain untuk menjaga form dari para pemain kita. Asnawi Mangkualam mendapatkan kartu kuning di sana, jadi ya sekaligus lah kita ganti saja mereka. Rolf Noble kita ganti dengan Sakata Gintoki, kita berikan kesempatan lagi untuknya. Witan Sulaiman akan masuk menggantikan Julian Brannigan, dan kemudian antara Jamie Whittaker, Rifki Adriano, dan Ahmad Saifullah. Jadi kita ganti Rifki Adriano saja. Kita masukkan dia untuk menggantikan Terry Goodman. Cukup baik dari Terry Goodman, namun sayang sekali gol kedua untuk Boston United dicetak dari jarak yang cukup jauh. Free kick. Tidak dapat dihalau, tidak dapat diblokir oleh Matt Scarjapawira. Namun it's okay, kita masih memiliki 2 keunggulan dan itu dia hat-trick dari Samson Lee untuk Unmel FC di pertandingan kali ini. Baik sekali dari Samson Lee, diberikan menit bermain langsung mencetakkan hat-trick. Sangat-sangat baik. Orson Hall corner kick 98 menit terakhir. Corner kick lagi diambil oleh Orson Hall. Dan itu dia quad trick untuk Samson Lee.
mencatatkan plus 4 skor gol untuk Samson Lee. Baik sekali. Memang Arsenal mendapatkan kartu kuning. Bukan pelanggaran dia di sana. Eizer Tanjung pelanggaran dan kartu kuning untuk dirinya. 4 menit injury time untuk babak kedua akhir pertandingan kali ini. Rifki Adrano, Eizer Tanjung ke tengah dan corner kick diambil oleh Arsenal ke tengah dan sayang sekali diblokir dan corner kick lagi untuk MFC. Tengah Rifki Adrano pada Maskar Jepawiro ke depan dan sayang sekali terlurus kepada kiper Taj Mahal. Pada Saka Gintoki Taj Mahal lagi. Berdemen Spencer Samson Lee terlalu dekat dengan kiper dan itu dia MFC menang besar atas Boston United. Gol quadrick yang dicetak oleh Samson Lee. Kemudian ada gol juga dari Julian Brannigan dan Arsenal. Sehingga skor untuk MFC menang atas Boston United adalah 6-2. 4 goal difference tambahan. Baik sekali. Dan sekaligus Samson Lee menjadi player of the match untuk pertandingan kali ini. Kita berikan apresiasi kepada mereka. Jadi sebenarnya taktik untuk Tiki Taka tidak terlalu menjadi permasalahan asalkan performa atau mood dari para pemain kita cukup happy, cukup tinggi agar bisa menjalankan taktik dengan baik. Memang itulah yang perlu kita lihat, perlu kita pantau. Rifki Michelson baik sekali. Kemudian ada Ron Knight. Oke, itu dia. Kita berikan waktu istirahat kepada para pemain kita, 15. Dan Matskari Jepawira cukup happy untuk mendapatkan tambahan waktu recovery. Dan kita akan melawan Aldershot Town dalam 3 hari. Yang sementara Aldershot Town berada di posisi ke-21, sementara kita berada di posisi ke-5. Standing sementara untuk Enterprise National League. Ini dia Samson Lee dan beberapa pemain lain seperti Damon Spencer, Julian Brannigan, Orson Hall, dan Ron Knight berhasil masuk ke dalam Team of the Week untuk Enterprise National League di pekan kali ini. Kabar yang cukup baik memang. Namun kita perlu melakukan pergantian pemain untuk para pemain ini yang tidak memiliki fitness cukup tinggi. Seperti Asnawi Mangkolam ternyata sebenarnya cuman karena memang duet fullbacknya adalah Asnawi Mangkolam dengan Rifki Michelson, kemudian Eizer Tanjung dan Taj Mahal. Jadi kita masukkan saja Eizer Tanjung untuk starting di pertandingan kali ini. Kemudian kita masukkan Maurice Mainoke menggantikan Damon Spencer. Namun Damon Spencer akan masuk di substitute. Kemudian ada Alexander Pirlo yang sayang sekali moralnya cukup atau sangat rendah, very poor dari Alexander Pirlo. Ferdinand Simon dan Ron Knight sepertinya kita perlu melakukan pergantian pemain di sana. Jadi kita gantikan saja mereka. Dan Orson Hall terakhir. Gak apa, kita ganti aja untuk menjaga moral atau menjaga fitness maksud saya. Jadi begini saja.
Itu dia. Sam Lee sudah tidak ngambek kan. Yang dia merasa dia harus main melawan Aldershot tapi fitnessnya tidak mendukung. Tidak full. Jadi kita berikan dia waktu istirahat aja untuk memenuhi atau memenuhkan stamina dan memulihkan kondisinya. Kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingan melawan Aldershot Town. Ini dia Unma FC dengan formasi 4-2-3-1. Ahmad Saifullah kembali menjadi starting dan Aldershot Town ini dia dengan formasi 4-3-3 DM. Player to watch ada pada Maures Mohinoke dan key battle ada pada Ahmad Saifullah dengan backnya dari Aldershot Town. Kita langsung saja dalam kick off pertandingan antara Unma FC melawan Aldershot Town. Maurice Mohinoke. Anggaran di sana untuk Aldershot Town sepertinya. Diambil oleh free kick oleh Unma FC. Corner kick di menit pertama. Menit kedua ke sekarang. Julian Brannigan diganggu lagi dan corner kick lagi. Dari Goodman Rolf Noble. Stefan Yel ke depan, itu dia. Tengah. Masih aman. Corner kick untuk Aldershot Town. Serangan. Masih aman saja, goal kick untuk Unma FC. Julian Brannigan, Ahmad Saifullah. Sayang sekali Ahmad Saifullah tidak memanfaatkan kesempatan emas tersebut. Sangat-sangat disayangkan. Dan offside untuk Abraham sepertinya. Sehingga VAR harus menggagalkan atau tidak mengesahkan gol tersebut. Free kick untuk Rolf Noble. Alexander Pirus ternyata menendang. Taj Mahal pada Maurice Mohinoke, Terry Goodman, Ahmad Saifullah namun corner kick untuk Unma FC. Rolf Noble 29 menit. Terry Goodman melakukan pelanggaran di sana. Maskari Japawira berhasil membuang bola saja, menepis bola. Corner kick di sisi yang lain untuk Aldershot Town. Goal kick saja untuk Maskari Japawira. Heizer Tanjung ke depan. Terlalu jauh sepertinya. Dan sayang sekali. Sayang sekali memang. Julian Brannigan. Dan itu dia gol pertama di pertandingan kali ini dicetak oleh Ahmad Saifullah dengan assist dari Alexander Pirlo. Baik sekali. Taj Mahal melakukan pelanggaran di sana. Apa hasil? Namun ternyata diberikan peringatan saja dari wasit kepada Taj Mahal. Gol kick untuk Unma FC. Alexander Pirlo, Julian Brannigan, pelanggaran di sana. Heizer Tanjung free kick. Julian Brannigan tengah. Terlalu lurus pada kiper lawan. Maskari Japawira, Taj Mahal. Dan itu dia hasil dari babak pertama kali ini dengan skor sementara 1-0 keunggulan untuk Unma FC. Itu dia, kita langsung lanjutkan saja menuju babak kedua pertandingan antara Unma FC melawan Aldershot Town. Asmal Julian Brannigan, pelanggaran di sana. Rolf Noble mengambil free kick ke tengah. Corner kick saja untuk Unma FC. Rolf Noble ke tengah namun corner kick.
Entah sudah keberapa corner kick untuk MFC di pertandingan kali ini. Alexander Will Aizer Tanjung ke tengah. Dan corner kick lagi untuk MFC. Ralph Nobel lagi. Terlalu kosong namun aman saja. Aizer Tanjung jalan bernakan namun sayang sekali diganggu di sana. Ahmad Saifullah sayang sekali terlalu dekat dengan kiper lawan. Passing tadi. Aizer Tanjung mobil free kick. Terlalu cepat mas. Waktunya mas. Terlakukan pergantian main. Damon Spencer. Udah ya. Oke. 13 menit terakhir. 9 menit sekarang. Rifki Mikkelsen, Alexander Pirlo ke tengah. Witan Sulaiman. Asnaimon kolam namun goal kick saja untuk Aldershot Town. Luflina, Rifki Adriano, Witan Sulaiman. Corner kick untuk MFC. Asnaimon kolam. Ditepis oleh kiper lawan itu. Dan goal kick saja untuk Aldershot Town. 3 menit terakhir, 2 menit sekarang. Maurice Moinoke diganggu di sana Maurice Moinoke. Dan 4 menit additional time untuk babak kedua kali ini. Asnawi mengkolam pelanggaran. Dan masih aman goal kick untuk MFC. Rifki Mikkelsen ke depan, terlalu jauh Rifki Mikkelsen. Throw in, dan sepertinya akan berakhir di sini saja untuk pertandingan kali ini. Mana? Oh, itu dia berakhirnya pertandingan antara UNMFC melawan Aldershot Town dengan skor akhir 1-0. Gol untuk UNMFC dicetak oleh Ahmad Saifullah dengan assist dari Alexander Pirlo sekaligus Ahmad Saifullah menjadi player of the match untuk pertandingan kali ini. Kita langsung lanjutkan saja, kita berikan apresiasi untuk Ahmad Saifullah. Itu dia, sudah mendapatkan stats 10 untuk shooting kepada Ahmad Saifullah, baik sekali. 10 movement, 11 leadership. Dan teknik juga sepertinya naik. Kabar yang cukup baik untuk Ahmad Saifullah. Kemudian sangat disayangkan untuk Terry Goodman, mendapatkan rating 5. Dan kita berikan apresiasi juga kepada Stefan Yell yang mendapatkan rating 8. Cukup solid untuk Stefan Yell. Kita berikan waktu istirahat ke para pemain setelah kemenangan barusan. Dan kita akan melawan Bishop Stortford. Namun untuk pertandingan second round melawan Bishop Stortford akan diadakan di episode berikutnya saja. Karena sepertinya kita perlu melihat tim-tim kita terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Moral yang cukup rendah untuk Igor Sanders mendapatkan rating merah. Dan permasalahan dengan Gianluca Matsai, apakah masih ada? Yap. Dia merasa klub atau UNMFC perlu memperpanjang kontrak dari Witan Sulaiman. Saya memang setuju, namun board tidak bersedia untuk memberikan gaji yang tinggi untuk Witan Sulaiman. Namun kita perlu coba terlebih dahulu, karena setelah memenangkan first round kemarin dari Emirates FA Cup di first round, kita mendapatkan transfer fund tambahan. Jadi siapa tahu board memberikan wage tambahan. Kita coba saja kalau begitu. Kita coba 8 tahun terlebih dahulu. Agak maksa memang, cuma ya sudah. Oh, mau dia. Oke, nice.
Kabar yang cukup baik untuk Witan Sulaiman dikarenakan dia mau memperpanjang kontrak 8 tahun dengan Unma FC. Baik sekali, Bung. Dan itu dia Witan Sulaiman. Kabar yang cukup baik. Saya cukup bahagia karena Witan Sulaiman mau memperpanjang kontraknya dengan Unma FC. Kita continue aja dulu biar ke save progress dari perpanjangan kontrak kita. Dan itu dia Witan Sulaiman akan berada dengan Unma FC dalam kontrak sampai 2035. Baik sekali, kita lihat kontrak expiry para pemain kita. Dengan yang paling dekat adalah Matskari Poira, maksud saya Jamie Whittaker, yang pada 2027 kita coba over kontrak terlebih dahulu. Kita backup saja. Berapa tahun dia? 21 tahun. Apakah hot prospect mau? Tidak mau, kita berikan backup saja kalau begitu. 8 tahun, apakah mau? Oke, mau dia. Nice. Dan yap, itu dia untuk kontrak para pemain kita. Kabar yang cukup baik memang, kita berhasil memperpanjang kontrak dengan Witan Sulaiman. Kita lihat moral lagi, kita pastikan saja tidak ada yang merah untuk sekarang. Condition cukup aman. Dan ini dia umur dari para pemain Unma FC. Dengan umur termuda adalah Rifki Adriano, dan beberapa pemain lain seperti Rifki Adriano, Sakata Gintaki, Julian Brannagan, Rolf Nobel, Matskari Prawira, dan Aizar Tanjung yang berumur 17. Dan pemain tertua adalah Asnoy Mangkolam di Unma FC kali ini dengan umur 26. Baiklah, sampai di sini terlebih dahulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat. Jangan bersedih. Yap, see you guys. Dan bye-bye.